Salam sejahtera untuk kita semua. Berkat dan cinta kasih Allah yang Maha Kuasa senantiasa menyertai kita. Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, marilah kita mendengarkan dan merenungkan bacaan-bacaan kitab suci hari Sabtu 3 Oktober 2020. Bacaan pertama dari kitab Ayub pasal 42 ayat 1-3, dilanjutkan dengan ayat 5-6 dan ayat 12-17. Maka jawab Ayub kepada Tuhan, "Aku tahu bahwa Engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Firman-Mu, siapakah dia yang menyelubungi keputusan tanpa pengetahuan? Itulah sebabnya, tanpa pengertian, aku telah bercerita tentang hal-hal yang sangat ajaib bagiku dan yang tidak kuketahui. Hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang Engkau, tetapi sekarang mataku sendiri memandang Engkau. Oleh sebab itu, aku mencabut perkataanku dan dengan menyesal aku duduk dalam debu dan abu." Tuhan memberkati Ayub dalam hidupnya yang selanjutnya lebih daripada dalam hidupnya yang dahulu. Ia mendapat 14.000 ekor kambing domba dan 6.000 unta, 1.000 pasang lembu, dan 1.000 ekor keledai betina. Ia juga mendapat 7 orang anak laki-laki dan 3 orang anak perempuan. Dan anak perempuan yang pertama diberinya nama Yemima, yang kedua Kesya, dan yang ketiga Keren Hapuk. Di seluruh negeri tidak terdapat perempuan yang secantik anak-anak Ayub, dan mereka diberi ayahnya milik pusaka di tengah-tengah saudara-saudaranya laki-laki. Sesudah itu, Ayub masih hidup 140 tahun lamanya. Ia melihat anak-anaknya dan cucu-cucunya sampai keturunan yang keempat. Maka matilah Ayub, tua dan lanjut umur. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Injil Lukas pasal 10 ayat 17-24. Kemudian ke-70 murid itu kembali dengan gembira dan berkata, "Tuhan, juga setan-setan takluk kepada kami demi nama-Mu." Lalu kata Yesus kepada mereka, "Aku melihat iblis jatuh seperti kilat dari langit. Sesungguhnya aku telah memberikan kuasa kepada kamu untuk menginjak ular dan kalajengking, dan kuasa untuk menahan kekuatan musuh, sehingga tidak ada yang akan membahayakan kamu. Namun demikian, janganlah bersukacita karena roh-roh itu takluk kepadamu, tetapi bersukacitalah karena namamu ada terdaftar di sorga." Pada waktu itu juga, bergembiralah Yesus dalam Roh Kudus dan berkata, "Aku bersyukur kepadamu, Bapa, Tuhan langit dan bumi, karena semuanya itu Engkau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai, tetapi Engkau nyatakan kepada orang kecil. Ya Bapa, itulah yang berkenan kepadamu. Semua telah diserahkan kepadaku oleh Bapa-Ku, dan tidak ada seorang pun yang tahu siapakah anak selain Bapa, dan siapakah Bapa selain anak, dan orang yang kepadanya anak itu berkenan menyatakan hal itu. Sesudah itu
berpalinglah Yesus kepada murid-muridnya tersendiri dan berkata, "Berbahagialah mata yang melihat apa yang kamu lihat. Karena aku berkata kepada kamu, banyak nabi dan raja ingin melihat apa yang kamu lihat, tetapi tidak melihatnya, dan ingin mendengar apa yang kamu dengar, tetapi tidak mendengarnya." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tema renungan kita pada hari ini adalah berterima kasihlah kepada Tuhan. Yesus mengajari para murid agar tahu bersyukur kepada Allah Bapa. Yesus ingin mengajar para muridnya untuk tidak cepat bangga dengan keberhasilan dan kesuksesan di dalam tugas pelayanan. Sebaliknya, mereka harus datang ke hadirat Allah Bapa, berterima kasih kepadanya, dan memuji serta meluhurkannya. Karena Bapalah yang memberi mereka kuasa dan wewenang agar mereka berhasil dalam misi dan pekerjaan mereka. Yesus memberi mereka contoh bagaimana memuji Tuhan ketika Dia berdoa. "Aku memberkatimu, Bapa, Tuhan surga dan bumi, karena semuanya itu kau sembunyikan bagi orang bijak dan pandai, tetapi kau nyatakan kepada orang kecil." Saudara-saudariku terkasih, kita diundang oleh bacaan Injil pada hari ini untuk berterima kasih kepada Tuhan atas karunia-Nya bagi kita, bahkan jika kita tidak dapat merasakannya. Setiap hari kita memohon kepada Tuhan untuk apapun yang kita inginkan, tetapi tidak pernah mengucap syukur secara pribadi dari lubuk hati kita yang paling dalam, karena kita mungkin saja tidak pernah merasa puas dengan apa yang kita miliki atau yang kita terima. Pernahkah kita menyempatkan banyak waktu khusus untuk berterima kasih kepada Tuhan, bahkan untuk hal terkecil sekalipun, dan tidak hanya melulu meminta sesuatu kepadanya? Marilah kita senantiasa bersyukur dan berterima kasih atas segala berkat yang telah kita terima dari Tuhan. Semoga demikian. Amin.